Saya ke Bang Munarman. Tanggapan Anda mengenai temuan ini seperti apa, Bang? Ya, Mas Wawan ya sudah naik pangkat jadi direktur, sudah jadi deputi. Saya kenal lama dengan Mas Wawan ini, jauh sebelum ketahuan bahwa Mas Wawan ini adalah dari BIN ya. Dia dulu kenal sama saya itu sebagai pengusaha, kemudian sebagai dosen, banyak profesinya dulu itu. Nah ternyata alhamdulillah sudah jadi deputi 7 ya, baru dibentuk. Jadi begini, saya kira pertama-tama saya mau katakan FPI itu sudah tidak ada, ya kan sudah dinyatakan melalui 6 surat keputusan bersama pejabat tinggi negara, menteri-menteri, ya, dan beberapa lembaga negara lain bahwa FPI itu sudah dinyatakan dilarang. Itu satu, ya. Artinya seluruh apapun juga, siapapun juga, jadi tidak ada lagi entitas yang bernama Front Pembela Islam. Tadi saya tidak mendengar secara pasti ya apa yang disebutkan oleh Mas Wawan Purwanto. Nah yang kedua, artinya semua kaitan apapun juga itu, ya, perbuatan apapun juga, bila dikait-kaitkan dengan FPI, ya tidak ada lagi FPI itu. Ya, jadi lucu meminta pertanggungjawaban kepada sebuah entitas yang sudah almarhum. Jadi kalau orang sudah dikubur, itu dimintain pertanggungjawaban. Nah itu logika yang aneh. Itu sama saja dengan meminta pertanggungjawaban, misalnya penembakan terhadap pembunuhan Laskar FPI sebelum dibubarkan itu di KM 50 itu, ya, meminta pertanggungjawabannya kepada Kerajaan Majapahit. Kan lucu kan? Nah, begitulah logikanya lebih kurang, saya kira. Nah, itu terkait dengan isu-isu yang dikembangkan dan dikait-kaitkan dengan FPI. Oke, sebelum kita sampai ke sana, Bang Munarman, soal temuan saja, temuan yang bertuliskan nama Anda. Yang ketiga, saya mau katakan, saya mau klarifikasi. Anda aja ini dulu, saya mau klarifikasi dulu. Ini kan ada nama saya di situ, ya kan? Ya, nah nama saya itu apa urusannya? Jadi sangat, saya kira hanya orang tolol, goblok, ya, yang tidak punya otak. Kalau mau memberi tindakan sesuatu menggunakan namanya, kecuali kalau orang mau menaikkan pangkatnya, itu perlu nama itu. Tapi kalau orang mau berbuat jahat tapi ada jejak FPI-nya, ada nama saya, ininya di mana gitu loh, logikanya itu lepas dari segala apa, ada saksi, ada apa, terserah aja itu. Tapi kan hal yang tidak masuk akal itu paling gampang lah. Oke. Nalar kita kan nalar kita ini kan manusia kan sehat ya. Jadi tidak masuk akal kalau justru saya itu korban, ya. Justru saya itu korban. Secara hukum harusnya pihak-pihak aparat hukum itu mengusut pihak-pihap yang mau memfitnah saya. Oke. Itu artinya akan ada laporan, akan ada laporan terkait temuan ini. Ini bukan bukan delik aduan kalau sudah begini. Kalau sudah begini, ya berarti ini adalah delik umum. Nah, delik umum silakan. Artinya pihak-pihak yang mau merekayasa saya, menjebak saya itu yang harus ditindak. Bukan mengangkat-angkat soal saya dan FPI. Sudah tidak ada urusan. Jadi kita pakai logika sehat ya. Jangan pakai emosi, tidak pakai prejudice, tapi kita pakai logika sehat. Begitu. Ya, kita ke... Ya, begitu. Oke, saya ke Bang Munarman. Jika demikian, di antara yang mengaku itu ada yang mengaku BS inisialnya akan meneror SPBU dengan bom Molotov untuk Rizik Syihab dibebaskan. Imam besar FPI Ahmad Junaidi disebutkan simpatisan FPI yang akan menyerang toko-toko Tiongkok ataupun Cina. Bagaimana Bang Munarman sebagai orang yang malang melintang di FPI menjawab pengakuan-pengakuan ini? Saya tidak kenal ya sama orang-orang itu. Tidak ada satupun saya yang kenal. Jadi saya tidak bisa jawab. Jadi kalau ada orang yang mau membebaskan Habib Rizik dengan mengaku mau membebaskan Habib Rizik dengan meledakkan SPBU, ya goblok menurut saya itu ya. Tolol itu. Membebaskan Habib Rizik itu pakai pengacara, pakai ilmu hukum, bersidang di pengadilan, bukan dengan meledakkan SPBU. Kalau meledakkan SPBU, SPBU-nya
menjadi terbakar, bukan Habib Rizik yang bebas. Itu tolol sekali itu cara berpikirnya. Saya kira tindakan-tindakan seperti ini ya itu tidak dibenarkan. Ya, semua orang, tidak ada yang berpikir goblok begitu, tolol begitu. Itu hanya orang tolol, atau paling yang kedua kemungkinannya memang dia didorong-dorong ya oleh agen infiltrasi yang mau menyeret-nyeret nama FPI dengan tujuan supaya FPI itu menjadi organisasi teroris. Saya begini saja sebetulnya ya. Tidak ada satu yang tidak bisa diselesaikan. Mas Wawan ini kan Deputi 7, bisa langsung ke Kepala BIN ya. Langsung saja kalau mau diskusi menyelesaikan semua persoalan yang ada di Indonesia. Diskusi saja baik-baik bilang. Bang Jadi Munarman, kita jangan agen infiltrasi yang seperti apa yang Anda maksud? Ya saya kira kita bisa lihat ya, tahun 2017 itu kan sekarang sudah beredar. Ini di medsos sudah beredar 2017 ada seorang yang bernama Hasni ya, Husin Hasni itu kan dikeluarkan, diberhentikan oleh orang pengurus FPI Jakarta saya lihat ya. Jadi artinya dia tidak ada hubungan lagi. Dan orang itu kenapa? Saya tanya kemudian dengan orang-orang yang saya bisa tanya. Kenapa dia diberhentikan? Karena dia memang sok radikal. Memang dia mau mendorong-dorong terus itu FPI supaya melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ya diberhentikan oleh FPI. Jadi FPI itu jelas garisnya. FPI tidak mau kalau ada orang dorong-dorong seperti itu, sok jago, sok hebat begitu ya. Mau melakukan tindak-tindakan yang heroisme seperti itu tidak ada dalam FPI. Jadi itu keliru besar. Jadi saya kira kembali lagi ya soalnya. Kalau mau menyelesaikan persoalan ini, baik-baik saja, jangan bikin drama-drama yang membuat rakyat bingung. Rakyatnya sudah kelaparan, ekonomi kita sudah defisit, anggaran kita sudah hampir 50% defisit anggaran, ya bahkan 60% dari angka-angka. Banyak sekali persoalan bangsa ini yang mesti diselesaikan, ya. Nah, jadi karena itu tidak usah bikin gaduh, diskusi saja baik-baik. Islam itu punya mekanisme-mekanisme yang sifatnya penyelesaiannya secara islah, secara damai. Tidak perlu dengan menggunakan cara-cara rekayasa. Ya. Saya kira itu pesan saya. Jadi sampaikanlah itu ke para pengambil kebijakan. BIN itu kan tugasnya mengumpulkan informasi supaya bisa diolah menjadi satu kebijakan yang smooth, tidak menimbulkan kegaduhan. Kalau begini-begini terus, percuma saja. Yang makin terjadi, orang makin banyak difitnah, saya difitnah, kemudian saya dikriminalisasi, ya. Akhirnya menjadi tambah rusak. Kalau marah dengan apa eksepsi Habib Rizik kemarin, yang ngomong itu hak Habib Rizik untuk menyampaikan di proses pengadilan, itu dalam forum pengadilan. Jadi jangan marah begitu, santai saja. Jadi tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Diskusi kuncinya. Mas Wawan itu tahu persis dengan saya. Dia beberapa kali diskusi Mas Wawan itu dalam satu forum dengan saya. Oke, kita lanjutkan diskusi ini secara on air dengan poin Anda. Wawan, silakan, Bang Munarman. Ya, saya kira sekali lagi ya. Mas Wawan ini kan Deputi 7 ya. Deputi 7 ini kan bagian informasi yang tujuan dibuatnya Deputi 7 itu selain sebagai untuk menyebarkan informasi dari pihak BIN, versi BIN, tentu juga melakukan serapan feedback terhadap apa respon dari informasi-informasi yang berkembang kan. Nah, karena itu saya kira tolong sampaikan sebaliknya kepada pimpinan, jajaran pengambilan keputusan itu. Ini sudah harus disudahi, yang begini-begini ini nggak bisa lagi. Sudah, diskusi saja. Kita duduk secara orang terhormat sebagai orang beradab, tidak usah menggunakan instrumen hukum untuk memfitnah, menyasar ke pihak-pihak tertentu. Ya, saya kira juga tidak ada gunanya juga mengait-ngaitkan dengan FPI. Toh FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah sendiri. Jadi untuk apa meminta pertanggungjawaban FPI? Ya, tidak ada lagi FPI sebagai entitas, tidak ada lagi. Dan yang kemudian yang saya katakan, ya saya mau sampaikan juga, saya minta kepada teman-teman media. Jadi berhenti juga menampilkan gambar-gambar baju jaket FPI yang masih baru dibeli entah dari mana, itu sangat baru, buku yang sangat baru juga begitu ya. Nah, kalau orang membaca buku yang itu sudah lecek tuh buku, sudah berapa tahun. Jadi bukunya baru, bajunya baru, dikait-kaitkan dengan tulisan FPI, apalagi kemudian di Depok kemarin ditemukan tulisan nama saya dan FPI. Jadi lucu permainan-permainan begini. Saya kira saya punya solusi-solusi lah, tapi kita diskusi secara terhormat lah ya. Kita diskusi secara terhormat, feedback dari saya silakan diserap, tapi kita diskusi secara terhormat, jangan main kasar, jangan main kayu maksud saya. Ya, saya sudah paham, saya sudah ngerti juga. Kita ini kan sama-sama punya ilmu tentang kemasyarakatan, punya ilmu tentang bagaimana institusi-institusi negara
dan fungsi-fungsi negara. Kita udah tahu. Jadi ya, kami rasa kita cukup, diskusi Bung saja Munarman. secara terhormat. Kita sudah Kita tangkap akan poinnya. kasih masukan-masukan. Baik. Ya. Terima Baik. kasih. Baik. Terima kasih waktu Anda sudah berbincang bersama kami. Sama-sama. Bung Munarman. Terima kasih dan Mas juga Wawan. Selamat malam Mas Wawan. Kawan Assalamualaikum. dari Badan Intelijen Negara sudah bergabung bersama kami.